Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ramalda Putranto. Sudah lama sekali ya kita tidak bermain live streaming Facebook ini. Nah, di sini saya mencoba menggunakan engine baru agar kita bisa lebih intens dan lebih mudah untuk berinteraksi. Nah, oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai apa yang sudah saya baca dan apa yang sudah saya pelajari. Nah, apa yang sudah saya baca ini adalah sebuah materi logika. Well, materi logika itu ada di dalam buku Filsafat Ilmu karyanya Prof. Yuyun S. Surya Sumantri ini. Nah, di sini saya punya alasan pribadi mengapa logika itu perlu untuk diperdengarkan kepada khalayak ramai, terutama melalui live streaming ini, seperti itu. Nah, di sini kami mencoba untuk mensiarkan logika agar apa? Agar nanti semua orang bisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki logikanya masing-masing. Sehingga di sini pun Prof. Yuyun Surya Sumantri mengatakan bahwa logika itu memang ada banyak. Karena pengertian dari logika itu adalah jalan pemikiran atau jalan berpikir seseorang untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru itu bisa berupa sebuah kesimpulan seperti itu. Nah, oke, lanjut saja. Di sini Prof. Yuyun Surya Sumantri itu menjelaskan bahwa logika adalah sebuah cabang dari ilmu filsafat. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman ini, Prof. Yuyun Surya Sumantri itu mengawalinya dengan sebuah cerita di mana kisah ada sebuah cerita humor ilmiah di mana orang pada zaman dahulu itu ada yang melakukan percobaan di mana dia ingin mencoba apakah dirinya mabuk atau tidak. Mabuk dalam arti sesungguhnya di sini. Jadi dia mencoba untuk mencampurkan air dengan whisky yang berasal dari luar negeri. Nah, ketika dia mencampur air dengan whisky ini, apa yang terjadi? Setelah dia minum, dia merasakan mabuk yang luar biasa. Dan akhirnya dia melakukan percobaan selanjutnya. Kini dia tidak mencampur air dengan whisky dari luar negeri, tapi dia mencoba untuk mencampur air dengan whisky dari dalam negeri, produksi dalam negeri. Nah, apa yang terjadi setelah dia minum? Ternyata dia mabuk juga. Baru kemudian dia mencoba untuk mencampurkan air dengan tuak. Nah, di sini dikatakan tuak. Kalau bisa mungkin saya menyepadankannya dengan oplosan seperti itu untuk zaman sekarang. Nah, di sana dia mencampurkan air dengan tanda kutip oplosan itu, ternyata hasilnya apa? Hasilnya dia juga mabuk. Nah, pada fase ini dia sudah melakukan 3 percobaan. Nah, 3 percobaan itu dilakukan. Nah, dia melakukan 3 percobaan itu akhirnya mencapai sebuah kesimpulan, di mana dia berkesimpulan bahwa yang menyebabkan mabuk adalah air. Kan? Karena dia memiliki alur logika bahwa oh ternyata ketika air itu dicampur dengan 3 zat, maka hasilnya tetap memabukkan. Nah, makanya ia berkesimpulan bahwa yang memabukkan itu adalah air. Nah, di sini ada sebuah pelajaran di mana ternyata penarikan logika itu penting. Penarikan logika yang benar, kemudian proses berpikir yang runtut itu sangatlah dibutuhkan. Seperti yang dicontohkan dalam cerita ini tadi, seperti itu. Nah, teman-teman, saya coba melanjutkan bahwa eh, cerita tadi itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa pemikiran soal logika itu memang perlu kita bahas. Nah, logika saya katakan di awal tadi bahwa logika itu memang memiliki banyak versi, bahkan perasaan
bahkan hati, bahkan ada yang mengatakan cinta, itu pun memiliki logikanya sendiri seperti itu. Nah, untuk membahas soal itu, maka di sini kita akan membatasi logika apa yang akan kita coba bahas di sini. Nah, logika yang akan kita coba bahas di sini adalah logika mengenai penarikan kesimpulan dalam rangka mengikuti metodologi ilmiah. Maka, teman-teman, dalam metodologi ilmiah itu dikenal dua model logika. Yang pertama, yaitu adalah logika deduktif, dan yang kedua adalah logika induktif. Nah, logika deduktif adalah logika di mana kita menarik sebuah kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya pribadi atau khusus kepada hal-hal atau kesimpulan yang sifatnya umum. Nah, itu adalah, mohon maaf, itu yang induktif ya. Yang induktif itu dari hal-hal yang sifatnya khusus atau pribadi ke yang umum. Nah, itu adalah penarikan induktif. Sedangkan yang kedua adalah ada yang namanya logika deduktif, di mana logika deduktif itu adalah diawali dari sebuah hal yang sifatnya umum, kemudian ditarik ke hal-hal yang sifatnya khusus atau pribadi. Nah, untuk memahami mengenai logika induktif tadi, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah contoh, di mana contoh ini saya awali dari sebuah bukan premis ya, sebuah ungkapan di mana sapi itu memiliki mata, kemudian kambing juga memiliki mata, kemudian kelinci juga memiliki mata. Nah, ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang sifatnya khusus. Kambing memiliki mata, sapi memiliki mata, kelinci memiliki mata. Nah, tiga hal pernyataan khusus itu dapat kita tarik sebuah kesimpulan secara umum dengan mengatakan bahwa binatang itu memiliki mata. Nah, ini adalah contoh penerapan atau contoh penerapan dari logika induktif, yaitu kita bisa menarik sebuah kesimpulan secara induktif. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada contoh di mana harimau memiliki mata, kemudian singa memiliki mata, sapi memiliki mata, kelinci memiliki mata, kemudian disimpulkan bahwa semua binatang itu memiliki mata, maka kita akan mengetahui adanya sebuah kelebihan dari cara berpikir induktif ini, bahwa cara berpikir induktif ini itu bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa penarikan kesimpulan secara induktif itu terbukti mampu untuk membuat kata itu menjadi lebih ekonomis. Nah, ekonomis dalam arti lebih ngirit. Nah, kenapa kok saya bisa mengatakan lebih ngirit? Karena coba bandingkan ketika kita menjelaskan bahwa sapi memiliki mata, kambing memiliki mata, kemudian kelinci memiliki mata, itu kan banyak penggunaan kata yang perlu kita ungkapkan. Tapi kalau kita cukup menggunakan sebuah kalimat atau pernyataan bahwa semua binatang memiliki mata, di situ terbukti bahwa penggunaan bahasa kita itu sudah sangat ekonomis. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan yang namanya pola pemikiran induktif itu. Seperti itu pola pemikiran induktif. Kemudian ada juga pola pemikiran yang kedua, yaitu pola pemikiran deduktif. Pola pemikiran deduktif itu harus ada paling tidak dua premis atau dua pernyataan. Nah, di sini saya contohkan bahwa ada premis yang pertama, yaitu yang berbunyi seperti ini: semua makhluk mempunyai mata. Nah, premis yang kedua, Buddha adalah seorang makhluk. Nah, saya adalah seorang makhluk.
Maka kesimpulannya secara deduktif adalah Huda mempunyai mata. Nah, itu adalah kesimpulan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau menarik pemikiran itu secara deduktif, maka kita akan belajar bahwa penarikan secara deduktif itu pada akhirnya hanya meneruskan dari premis-premis yang sudah ada. Hanya meneruskan dari premis yang sudah gazat, maka hasilnya tetap memabukkan. Nah, makanya ia berkesimpulan, saya adalah seorang. Nah, seperti itu. Hanya meneruskan dari premis yang sudah ada. Kemudian saya juga ingin mengungkapkan bahwa penarikan secara deduktif itu paling tidak harus mengandung 3 komponen. Yang pertama, premis mayor atau premis yang sifatnya sangat umum itu harus mengandung kebenaran dulu. Kemudian yang kedua, premis minornya itu juga harus mengandung kebenaran. Sedangkan yang ketiga, kesimpulan itu juga harus mengandung sebuah kebenaran. Jadi syarat penarikan kesimpulan secara deduktif itu bisa dinyatakan secara benar apabila terdapat lebih dari satu premis. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, premis-premis yang akan ditarik sebuah kesimpulan itu harus mengandung kebenaran dulu. Kemudian yang ketiga, bahwa penarikan atau penerusan sampai pada kalimat kesimpulan itu juga harus runtut. Maka di sini ada keuntungan dari penarikan kesimpulan secara deduktif. Yang pertama yaitu kita bisa lebih mengirit untuk menjelaskan secara bahasa. Akan tetapi teman-teman, ternyata penarikan kesimpulan baik secara induktif maupun secara deduktif itu juga mengandung kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah di situ ada istilah, kalau dalam bahasa Jawa itu istilah gebiah uyah. Nah, mengapa dikatakan gebiah uyah? Karena ketika kita langsung meyakini sebuah penarikan kesimpulan baik secara induktif atau deduktif tanpa memeriksa kebenarannya, kita bisa terjebak pada sikap-sikap a priori. Nah, sikap-sikap a priori itu artinya adalah kita langsung percaya tanpa membuktikannya secara langsung. Padahal penarikan secara induktif maupun deduktif itu biasanya akan terbentur pada hal-hal yang sifatnya fenomena atau sifatnya khusus. Oleh karenanya kita perlu untuk mengkonfirmasi sebenarnya. Jadi walaupun kita pandai dalam melakukan logika, baik logika induktif maupun deduktif, itu perlu juga kita lakukan sebuah pembuktian secara real atau secara nyata. Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita berkaitan dengan logika yang ada di dalam bukunya Prof. Yuyun Surya Sumantri. Sehingga teman-teman nantikan kelanjutannya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Tiga zat